Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Brilian Rizky dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM SK 120029 kelas B. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai yaitu 12 prinsip 12 benar cara pemberian obat ya. Di sini saya akan membacakan mengenai prinsip 12 benar cara pemberian obat. Yang pertama yaitu prinsip 12 benar cara pemberian obat, yaitu yang pertama adalah benar pasien. Benar pasien adalah obat yang akan diberikan hendaknya benar pada pasien, yang diprogramkan dengan cara mencocokkan program pengobatan pada pasien, nama, nomor, register, alamat untuk mengidentifikasi kebenaran obat. Hal ini penting untuk membedakan dua klien dengan nama yang sama, karena klien berhak untuk menolak penggunaan suatu obat dan klien berhak untuk mengetahui alasan penggunaan suatu obat tersebut. Yang kedua yaitu benar obat. Benar obat adalah obat memiliki nama dagang dan nama generik, dan pasien harus mendapatkan informasi tersebut atau menghubungi apoteker untuk menanyakan nama generik dari nama dagang obat yang asing. Jika pasien melakukan obatnya, maka perawat harus memeriksa lagi dan perawat harus mengingat nama dan obat kerja dari obat yang diberikan. Sebelum mempersiapkan obat ke tempatnya, perawat harus memperhatikan kebenaran obat sebanyak 3 kali, yaitu saat mengembalikan obat ke tempat penyimpanan, saat obat diprogramkan, dan ketika memindahkan obat dari tempat penyimpanan obat. Jika labelnya tidak terbaca, isinya tidak boleh dipakai dan harus dikembalikan ke bagian farmasi. Dibalikan lagi kalau enggak ini ya. Nomor 3 yaitu benar dosis. Ya, untuk menghindari kesalahan pemberian obat dan agar perhitungan obat benar untuk diberikan kepada pasien, maka penentuan dosis harus diperhatikan dengan penggunaan alat standar seperti alat untuk membelah tablet, spuit atau sendok khusus, gelas ukur, obat cair harus dilengkapi alat tetes. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Melihat batas yang direkomendasikan bagi dosis obat tersebut. 2. Perawat harus diteliti dalam menghitung cara akurat jumlah dosis yang akan diberikan dengan mempertimbangkan berat badan klien. Dosis obat harus diminta atau diresepkan dan tersedianya obat. Jika ragu-ragu, dosis obat harus dihitung kembali dan diperiksa oleh perawat yang lain ya. Jadi pertukaran perawat mungkin ya, karena biar lebih tidak meragukan lagi. Yang ketiga atau yang C yaitu dosis yang diberikan dalam batas yang direkomendasikan untuk obat yang bersangkutan. Yang D yaitu dosis yang diberikan kepada klien sesuai dengan kondisi klien. Itu adalah 4 hal yang harus diperhatikan untuk dalam kasus benar dosis ini ya, benar dosis, biar nggak salah dosisnya. Kalau salah ya fatal dosis. Yang keempat yaitu benar cara pemberian. Obat dapat diberikan melalui sejumlah rute yang berbeda, dan rute obat yang diberikan diantaranya inhalasi, rektal, topikal, parenteral, sublingual, dan peroral. Faktor yang menentukan pemberian rute terbaik ditentukan oleh tempat kerja obat yang diinginkan, sifat fisik dan kimiawi obat, kecepatan respon yang diinginkan, dan keadaan umum pasien. Yang kelima adalah benar waktu. Benar waktu yaitu untuk dapat menimbulkan efek terapi dari obat dan berhubungan dengan kerja obat itu sendiri, maka pemberian obat harus benar-benar sesuai dengan waktu yang diprogramkan. Waktunya harus benar. Beberapa hal yang harus diperhatikan sesuai dengan prinsip benar waktu yaitu itu salah satunya yaitu memberikan perawat bertanggung jawab untuk memeriksa apakah klien telah dijadwalkan untuk memeriksa diagnostik seperti tes darah, puasa, atau merupakan kontradiksi pemeriksaan obat. Ini biasanya kalau menjelang operasi itu. Yang selanjutnya adalah benar dokumentasi. Benar dokumentasi itu maksudnya apa? Yaitu pemberian obat harus sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di rumah sakit. Perawat harus selalu mencatat informasi yang sesuai mengenai obat yang telah diberikan serta respon klien terhadap pengobatan. Jadi kita ngasihkan kepada perawat obat dan responnya mereka apa gitu kan. Dan perawat harus mendokumentasikan kepada siapa obat diberikan, waktunya, rute, dan dosis setelah obat itu. Yang intinya kita mengasih tahu
obat diberikan waktunya rute dan itu dokumentasi, kan ada dokumentasi laporan itu benar evaluasi. Setelah pemberian obat, perawat selalu memantau atau memeriksa efek kerja obat tersebut. Jadi kita pantau efeknya apa gitu kan. Jadi yang setelah kita periksa benar-benar itu efek obat tersebut pada tubuhnya itu benar-benar bekerja enggak gitu, atau kita yang salah memeriksanya itu. Yang delapan itu benar pengajian. Sebelum pemberian obat, perawat harus selalu memeriksa tanda-tanda vital. Ya harus ngerti gitu kan. Jangan sampai yang kasusnya A jadi kita malah jadi B, itu bahaya itu, guys. Yang sebenarnya itu benar reaksi dengan obat lain. Maksudnya apa? Pada penyakit kritis, penggunaan obat seperti omeprazol diberikan dengan klompenicol, chlorampenicol. Ya gini ya. Biar ini intinya itu biar benar reaksi dengan obat lain itu biar benar gitu, nggak bertabrakan dengan obat-obat yang lain kan. Pastinya kan pasti setiap orang sakit itu banyak obat ya, apalagi yang komplikasinya penyakit banyak juga obat yang masuk pada tubuhnya, itu macam-macam tujuan jenisnya. Nah itu jangan sampai ada berbenturan mereka, berbagai obat tersebut jangan sampai berbenturan. Itu harus benar reaksi dengan obat lain, jangan sampai obat si A bentrok dengan si B, nanti malah tambah salah dosis, malah bahaya. Jadi jangan sampai berpengaruh dengan obat yang lain, jangan sampai bertolak belakang, harus bersama-sama untuk menyembuhkan gitu loh. 10 itu benar reaksi terhadap makanan. Maksudnya apa? Pemberian obat harus memperhatikan waktu yang tepat karena akan mempengaruhi efektivitas obat tersebut. Ya. Untuk memperoleh kadar yang diperlukan, ada obat yang harus diminum setelah makan, ada obat yang harus diminum setelah makan, misalnya indometasin, dan ada obat yang harus diminum sebelum makan, misalnya tetrasiklin yang harus diminum 1 jam sebelum makan. Itu jadi jelas ya, obat yang harus diminum sebelum makan dan sesudah makan itu harus benar, jangan kebalik gitu. Yang 11 yaitu hak klien untuk menolak. Nah, jadi perawat harus memberikan informed consent ya, informasi yang benar dalam pemberian obat, dan klien memiliki hak untuk menolak pemberian obat tersebut. Jadi misal kita menyuruh mereka untuk mengonsumsi obat A misalnya, dan mereka tidak mau menolak karena alasan ini itu, ya mereka berhak untuk menolak gitu. Itu haknya para pasien, kita tidak bisa maksa gitu. Tapi kalau udah tapi kalau ada hubungan sangkut pautnya dengan kesehatan mereka, kalau nggak dikasih obat yang ini mereka nggak bisa, ya harus paksa itu, mau nggak mau sebenarnya. Tapi ini kalau mereka benar-benar nggak cocok, ya di sini tercantum hak kalian untuk menolak, ya berarti ditolak, ikut aja di teks ini ya. Perawat harus memberikan informasi konsen dalam memberikan obat, dan klien memiliki hak untuk menolak. Jadi klien berhak menolak berarti. Yang 20 yaitu benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien. Yang terakhir yaitu ya, benar pendidikan kesehatan perihal. Ini maksudnya apa ya? Perawat memiliki bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan kesehatan khususnya yang berkaitan dengan obat kepada pasien, keluarga pasien, dan masyarakat luas, diantaranya mengenai perubahan-perubahan yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan selama sakit, interaksi obat dengan obat dan obat dengan makanan, efek samping dan reaksi yang dilakukan dari obat, hasil yang diharapkan setelah pemberian obat, alasan terapi obat, dan kesehatan yang menyeluruh, penggunaan obat yang baik dan benar untuk kepentingan terbaik pasien dan menghindari malpraktik ya. Penting. Maka 12 obat benar atau prinsip 12 benar cara pemberian obat harus dipahami dengan dilaksanakan dengan baik oleh setiap perawat dan tenaga kesehatan di rumah sakit. Hak-hak ini pasien sebagai konsumen harus terlindungi, dan jadilah pasien cerdas sehingga dapat mengontrol perawatan yang diberikan. Maksudnya apa ya? Maksudnya jadi benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien itu, perawat itu ya harus ngerti gitu kan, maksud dari dunia kesehatannya itu sebenarnya paham. Jadi perawat harus mengerti mengenai perubahan-perubahan yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas sehari selama sakit, interaksi gitu kan, interaksi obat dengan makanan, efek samping, reaksi yang merugikan diri dari obat, hasil yang diharapkan setelah pemberian obat, semua itu harus dikuasai oleh perawat. Makanya perlu benar-benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien itu harus benar-benar ngerti kita pada perawat. Nah, dan intinya yang terakhir yaitu untuk kepentingan terbaik pasien dan menghindari malpraktik, maka 12 obat tersebut harus berprinsip 12 benar cara
prinsip 12 benar cara pemberian obat harus dipahami ya dan dilaksanakan dengan baik. Ya, balik lagi pada kita para mahasiswa perawat, belajar dengan benar, belajar dengan baik, benar-benar pahami, jangan sampai terjadi hal-hal nanti pada kita sudah kerja nanti hal-hal yang di luar aturan, di luar cara yang sudah diterapkan gitu, jangan sampai kita melanggarnya atau malpraktik, itu jangan sampai. Ya itu tadi cukup sekian dari saya, itu tadi 12 prinsip 12 cara pemberian obat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.